Ini adalah sebuah penyakit yang harus kalian tinggalkan. Apapun dan dimanapun penyakit masyarakat itu harus kita perangi. Kita tahu persis budaya di masyarakat ini terkadang masih menganggap kasus pelecehan sebagai aib. Takut melaporkan, takut dijudge, takut memberi keterangan. Pedofilia ini pelecehan seksual terhadap anak. Apakah mereka ini orang asing dari luar? Kemarin ini ada ayah kandung Ayah loh yang kandung, terjadi itu. kakek, Ya. tetangga, dan lain-lain. Dan ini memang kita butuhkan edukasi kepada ibu-ibu untuk menjaga buah hatinya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Diah Eka Putri SSI, dia pengusaha, aktivis. Dia bergerak di bidang kemasyarakatan, tapi ini yang sangat luar biasa. Kemarin sangat heboh-heboh di daerah kita, juga hampir seluruh Indonesia. Terjadinya pelecehan-pelecehan sosial, pelecehan-pelecehan pedofil yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Beliau sebelum bergerak di dunia pengusaha, di aktivis, dia ibu rumah tangga yang baik, tapi sekarang berkecimpung di organisasi-organisasi kami sebagai koordinator Presidium, Alvin, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, ini ketua umum juga nih. GOW, Gabungan Organisasi Wanita, Sekretaris Umum, dan P2TP2A sebagai pengurus. Dalam mengurus rumah tangga, tapi dia selalu memperhatikan keadaan lingkungan, ini yang luar biasa, seorang ibu. Selamat berjumpa kembali kita di podcastnya Kusia Bendi, Produk Demensia dari sudut Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang Ibu Dian Eka Putri. Selamat siang udah. Sehat hari ini Bu Dian? Alhamdulillah dah, sedikit batuk dah. Ya, jadi kita akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang cukup menghebohkan di daerah kita. Betul. Ini juga tidak di daerah kita. Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya yang akhir-akhir ini sering kita dengar gangguan-gangguan kelainan kejiwaan. Betul dah. Dalam dunia psikolog dan medis, pedofilia diklasifikasikan sebagai kelainan atau gangguan. Ketertarikan ini dianggap tidak wajar atau dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Jadi Bu Dian, kita berbicara tentang pedofil hari ini dan Ibu Dian sangat intens di situ. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya Ibu ingin bergerak dalam bidang ini gitu loh. Jadi udah sebenarnya amanah sebagai ketua Alpin itu yang utama waktu itu dah. Aliansi Perempuan Peduli Indonesia yang memang itu adalah bergerak di bidang ketahanan keluarga. Kami diminta untuk membantu mengedukasi perempuan-perempuan dan kami diminta untuk menjaga perempuan-perempuan agar bisa waras. Artinya mereka adalah seorang ibu, mereka adalah seorang psikolog, mereka adalah seorang dokter, mereka segala-galanya perempuan. Dan ketahanan keluarga ini lebih kepada menyadarkan perempuan-perempuan bahwa kami ada di sini bersama mereka jika terjadi sesuatu kami bisa dihubungi. Izin Allah saya juga diminta untuk menjadi pengurus P2TP2A itu di bawah DP3 AP2KB. Sekarang kan kepala dinasnya Bu Desmond ya udah. Alhamdulillah kami baru dilantik pula. Nah sinkron dengan Alpin udah. Oh gitu ya. Gitu, itu latar belakang saya. Kenapa saya peduli dengan Iya. perempuan dan anak. Oh, jadi kena hal demikian, Ibu mendalami. Terus dengan ada kejadian-kejadian kemarin saya dengar dari tim kreatif, Ibu berceloteh-celoteh di Instagram sebagai warga Labuan Basilang, Betul, Kota udah. Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Namun di luar isu berat yang akan kita bahas hari ini, siapa sebenarnya Ibu Dian Eka Putri dalam kesehari-hariannya? Kalau Ibu saya dengar berjualan juga di pasar ini. Saya alhamdulillah pedagang udah, belum pengusaha belum. Pedagang grosir makanan ringan dan juga ada grosir mainan udah. Jadi kami di Pasar Payakumbuh berkegiatan sama suami untuk berusaha lah berdagang lah di pasar, pusat pasar. Bagaimana cara mengimbangnya Ibu dengan aktivis, ya kan untuk peduli pada kondisi sosial di Payakumbuh, sementara kita ada berdagang, terus anak lagi gitu loh. Betul sekali udah.
Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan yang tertunda. Saya di Payakumbuh sepulang dari Jepang saya dulu di KBRI Tokyo. Saya adalah seorang diplomat juga, mengajar di Sekolah Indonesia Tokyo juga. Alhamdulillah setelah pulang dari Jepang 15 tahun di Mengajar. Payakumbuh. Saya mengajar juga matematika udah. Sekarang di Payakumbuh Saya ada mengajar juga enggak? Karena tidak, itu udah ilmu itu kan perlu gitu loh, ya kan? rugi ya udah ya. Rugi itu harus dikembangkan Iya. juga di Payakumbuh tuh ilmu itu. Terus Bu Dian? Saya setelah pulang dari Jepang, lalu suami tidak mau diajak ke Jepang, sedangkan kami masih ada kontrak dengan Deplu sebenarnya. Akhirnya saya berdomisili di Payakumbuh untuk menemani suami berdagang. Jadi 15 tahun tertunda itu, akhirnya saya bertemulah dengan organisasi saya yang lama Korps Alumni HMI, KAHMI, di Kota KAHMI. Payakumbuh. Di 5 tahun yang lalu saya diminta untuk menjadi koordinator presidium juga di Kota Payakumbuh. Lalu 5 tahun kedua ini alhamdulillah mudah-mudahan segera menuju kepada majelis wilayah segera setelah ini Jadi Ini itu prestasi latar juga belakang. ini sebenarnya. Terus Ibu Dian, Ya kita belakang ini mendengar isu-isu predator Betul. telah merabak di Payakumbuh Betul dan 50 kota. betul, Kemarin pun kita dengar di Lare Sagualaban, betul ya sekali. kan, di mana-mana gitu loh. Ini baru daerah kita. Baru daerah kita. Di Jakarta kalau kita lihat itu luar biasa. Pedofil ini gentayangan di mana-mana gitu sekali, ya ada. kan. Dan sangat meresahkan kita semua. Bisa diceritakan Ibu Dian mengetahui akhirnya ada berbagai macam hal ini, mungkin ada ketersinggungan karena niat Ibu Dian yang baik, karena ingin memperhatikan keadaan kondisi di lapangan yang pedofil ini. Apa yang terpecik di pikiran Ibu gitu loh untuk melihat atau sebelum ini proses ini terjadi? Apa ceritanya itu awalnya? Jadi waktu itu kami sedang rapat pengurus persiapan pelantikan Perwosi, Persatuan Wanita Olahraga se-Indonesia, yang ini adalah wilayah Payakumbuhnya. Waktu itu saya di SMS di WA oleh salah seorang istri anggota dewan, Ibu Rika yang istrinya Rian Made, Ya. mengatakan, Uni, ini ada kasus Uni di kelasnya Yardan, ada orang tua yang menyatakan seperti ini. Apakah bisa organisasi Uni untuk membantu? Kebetulan saya di situ, saya juga di sebelah Bu Desmond Korina. Saya langsung bilang, Bu Desmond, ini ada kejadian ini di Labuan Basilang. Ini bagaimana Bu Desmond? Kenapa kejadian kayak gini kita nggak tahu Dian? Coba Dian, pastikan Dian di mana orangnya. Bisa nggak datang hari ini? Waktu itu tanggal 11. 11 Juni 2026 ini Bisa nggak orangnya datang ke hari ini, sore ini? Lalu saya bilang, kayaknya bisa Bu Desmond. Setelah Bu Desmond koordinasi dengan kadis beliau, ternyata orang WFH. Iya. Akhirnya waktu itu saya mengambil inisiatif sebagai ketua Alpin untuk datang ke rumah yang bersangkutan, yang membuat laporan ke guru di kelas itu, Ibu X ini. Lalu saya datang ke rumahnya, saya janjian, saya bercerita dengan beliau. Ternyata beliau merasa yuba alay gitu. Kita ini orang kete, laporan awak alun ditanggapi, kayak gitu Pak. Saya orangnya Pak, karena memang hobi organisasi, bagi saya laporan tidak diapakan gara-gara orang kete, itu masalah buat saya. Saya langsung cari ke salah seorang anggota P2 TP2A Unidina, tolong cari nomor telepon Lurah Labuan Basilang. Kenapa tidak ditanggapi? Ini sudah hari Jumat, dia sudah melapor semenjak malam kejadian. Lalu setelah itu Pak Lurah saya telepon. Ternyata Pak Lurah lagi di Jawa waktu kejadian itu. Dan kata beliau, Bu Dian, Ambo sudah di Labuan Basilang. Bu Dian, pokoknya kita selesaikan hari ini. Saya nggak tahu ini Bu Dian. Coba saya telepon dulu ya LPM, saya telepon dulu jajaran saya. Saya pastikan dulu ini lagi ada apa gitu. Nggak lama Pak Lurah ini kooperatif sekali. Beliau langsung telepon saya dan minta untuk bertemu. Nah baik Pak Lurah, kalau ingin bertemu dengan saya akan bawa pengurus P2 TP2A. Karena harus saya laporkan ke DP3 AP2KB gitu. Dan saya juga harus melaporkan juga kepada ketua saya di pusat kan, karena kita dari Alpin juga turun tangan waktu itu. Akhirnya kami datanglah berempat. Ada saya, ada Bu Ulan istrinya Pak Pitra Yanto. Lalu ada saya, ada Bu Dina, beliau juga adalah aktivis perempuan. Lalu ada Uni, salah seorang juga beliau adalah anggota P2 TP2A dan beliau juga perangkat lurah di Labuan Basilang Ya. Nah waktu itu kami belum bertemu
dengan Babin. Hmm. Nah, waktu kami bercerita itu ada Pak Lurah, ada LPM, ada Pak RW, ada yang pemilik kontrakan juga, ada korban. Setelah kami ceritakan, maka kami mendesak dari P2T P2A dan dari Alpin untuk melaporkan ke Polres. Tapi menurut Pak Lurah waktu itu, bagaimana kalau kita tanya dulu kepada Pak Babin? Pak Babin ditelepon, Pak Babin datang. Waktu itu Pak Babin bilang jangan dulu, ndak usah dulu lah gitu. Tapi namanya saya orangnya nggak puas karena saya tahu apabila suatu kasus tidak langsung dan tidak ada laporan ke kepolisian, udah yakinlah kasus itu akan lama. Dan kalaupun ke kepolisian, kalau tidak kita bantu itu juga akan lama udah. Banyak kasus yang sudah saya tangani di Kota Payakumbuh ini udah, termasuk kasus yang terbaru udah mungkin sudah saya ceritakan tadi. Itu lama udah kalau kami tidak turun tangan dari organisasi pasar. Jadi artinya kami harus turun tangan di situ. Kalau tidak dilaporkan, kalau Pak Babin tidak membantu, maka kami akan laporkan ke dinas perempuan. Tapi Pak Babin waktu itu kooperatif. Beliau mau mengantarkan korban 2 orang. Nah, ini harus saya jelaskan sedikit udah. Korban itu ada 3 ibu. Di mana ibu yang pertama itu 2 anaknya kena udah. Nah, ibu yang pertama itu anaknya yang pertama kena tanggal 15 Mei. 15 Mei. Lalu datang lagi ke rumahnya tanggal 30 Mei. Dan anak yang berbeda yang dia buka pakaiannya. Yang dia ganggu gitu. Lalu yang tanggal si Uni yang ini kan 11, tanggal 11 ya. Ini sudah Juni. Nah, Uni ini yang berani. Tapi sebelum itu ternyata 6 Juni di si Cincin di sebelahnya Labuan Basilang di dekat Estekip ada pula rumah yang dimasukinya. Artinya dari 3 ibu ini 4 anak. Setelah kami bersuara dan mengajak ibu-ibu ini mau ke kantor polisi, cuman ada yang membuat ibu yang anaknya kena 2 ini kena mental udah. Oknum lah kita katakan yang membuat Uni ini akhirnya tidak jadi ambo melapor si X saja lah dulu melapor karena ambo takui mental anak ambo pun di model kuan gitu adik takui lah gitu udah bahasa Minangnya dia takui orang Minang seorang ibu mempunyai anak yang masih 8 tahun ke bawah udah takutlah dah seandainya anak ini dicap ini dan itu oleh orang lain masa depan anak lagi udah. Iya itu banyak pemikiran orang tua itu gitu Akhirnya ibu yang pertama kena yang tanggal 15 Mei dan 30 Mei ini tidak memasukkan laporan. Yang masukkan laporan adalah yang tanggal 11 Juni. Nah 11 Juni memasukkan laporan udah kami tanyai apakah sudah langsung diolah oleh polisi. Enggak ibu katanya. Loh kok enggak diolah pula? Ya karena ibu harus menunggu ada yang namanya visum. Ya visum dulu. Kalau visum ditunggu otomatis Rabu udah. Karena hari Selasa itu 1 Muharram. Saya telepon Ibu Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Bu Yanti. Dan kami juga di dalam grup P2T P2A itu ada Bu Yanti juga. Kenapa? Kenapa harus hari Rabu? Kata Bu Yanti ternyata dokter spesialis kandungan libur sampai Selasa. Rabu baru ada. Oh pantasan polisi mau mengurusi ini adalah Rabu. Nah karena itu saya kesal udah. Saya kesal, saya lagi melivekan produk toko saya. Saya langsung menceloteh. Nah itulah celoteh Unidian tadi dah. Celoteh Unidian bertubi-tubi saya menceloteh. Sampailah yang menonton itu 600 atau 700 orang seluruh Indonesia. Salah satu wartawan kita ini kan kreatif udah. Iya. Adinda F ini dia potong-potong lah yang saya tampil itu jadilah yang viral itu udah. Sehingga alhamdulillah jadi perhatian jadinya. Saya dengar setelah celoteh itu datang pihak kepolisian ke rumah yang bersangkutan udah. Jadi pihak kepolisian datang ke rumah bersangkutan itu setelah celoteh saya ini. Jadi jangan dibalik-balik nanti ya. Itu sudah ada data dan fakta dan bisa ditanyakan kepada korban yang bersangkutan langsung udah gitu. Nah setelah itu saya tanya lagi apakah ada perkembangan lanjutan. Alhamdulillah sampai detik ini belum udah. Nah dalam perjalanan ini udah datang lagi 1 orang udah yang kejadian 6 Juni. Berarti mundur nih kejadiannya udah. Apa kata si X ini Uni saya ditelepon oleh Uni Y yang menyatakan anaknya juga kena di tanggal 6 Juni. Bagaimana ceritanya? Jadi kami mereka sedang tidur anak, ibu dan bertiga lah udah. Papanya ini lagi tidur di bawah kaki anaknya.
Nah, abinya ini pas lihat, itu yang bersangkutan sudah dalam keadaan tidak memakai celana. Yang anaknya juga tidak, tapi yang lucunya udah, abinya ini menerawang udah. Apa bang tuh, manga tuh bang. Dia pikir anaknya yang Atau bujang. lagi tidur terbangun Karena tersentak kaget, karena kaget, manarawang Jawa. mana Itu manarawang rawang. pangana kena. Mungkin udah. Apakah Terus gara-gara mana rawang atau memang orang kok uji kekuatan lo dah, wallahu alam. ya. Karena kejadian ini juga terjadi ke Ibu X di tanggal yang 11 Juni ini. Karena Ibu X ini waktu beliau tidur dengan anak balitanya yang umur 5 tahun ini. Jadi ibu berbicara ini praduga tak bersalahnya, ini ibu udah membayangkan oknumnya nih si pelaku. Kalau menurut Ibu X dan Uda yang melihat samar-samar itu, oknum pelaku itu pakai masker udah. Tapi ada salah seorang warga yang memang tidak ingin sebenarnya terlalu diekspos CCTV-nya. Kami melihat ada penampakan wajah. Nah, di penampakan wajah ini kami kan berharap polisi bisa. Yang gak nampak itu sama kita kan bisa dibawa ke labor forensik udah. Kan Ya, bisa dijelaskan. Dan kami yakin sekarang udah polisi sudah mengantongi nama dan identitas Ya, pelaku. pasti itu. Cuma alat bukti mungkin yang belum Ya, penuh udah. karena baru saya dengar tadi cerita daripada ibu, ini baru pelecehan ya. Belum mendalam sampai pemerkosaan kan. Nah itu kita nggak tahu dah karena anak yang pertama sekitaran 8 tahun. Anak yang kedua kira-kira 5 atau 6 tahun. Ini kalau yang satu ini memang terbangun. Yang nomor 2 ini juga terbangun dan tahu bajunya dikimboan Iya, gitu loh, dan iya. dibuka gitu. Nah kalau anak yang di tanggal 11 yang anak Ibu X ini itu umur 5 tahun dan masih tidur lelap udah. Iya, Nah anak yang Uni yang Abi dan Umi inilah yang si Cincin itu juga tertidur lelap dan umur 5 tahun udah. Bagaimana kan kita tanya ya anak umur 5 tahun diapakan dan dipegang-pegang atau di mana udah. Mereka nggak tahu, mereka tidur gitu. Dan fun fact-nya satu lagi udah. Setelah laporan polisi ini dibuat udah, ada yang menelpon tetangga korban di ranah. Ini lebih gawat lagi udah. Ranah daerah Ibu. Payakumbuh Utara ya. Pekumburan itu deh. Ya, ya. Nah, saya dapat dari Bu X kabar bahwa tetangga korban itu ribut orang di situ setelah viral bahwa anaknya juga, anak tetangganya juga kena. Tapi sayangnya udah, nah ini lagi udah takut melaporkan, takut dijudge, takut di anaknya nanti masa depannya apa. Akhirnya apa kata tetangga tuh, alah tuh ambo jangan diapuan jalan dihubungi julai, ndak mau nyeberang-berang nyok ambo takutnya anaknya wabah. Dan itu anaknya melihat wajah. Tapi ndak mau sampai detik ini untuk memberi keterangan. Karena kita juga terhubung dengan tetangga udah, kita jadinya takut untuk Ya. terlalu dalam karena tetangga ya, tetangganya pula yang kena nanti yang di ranah ini udah. Jadi perilaku ini bukan sekedar hasrat, karena pedofilia ini ditandai dengan dorongan berulang yang terkadang membuat penderitanya merasa sangat tertekan atau terganggu fungsi kehidupannya. Faktor penyebab dari analisa kita adalah pastinya belum diketahui secara pasti, namun gangguan ini diduga dipicu oleh trauma masa lalu, mungkin orang-orang ini yang melakukan pelecehan ini trauma pada masa lalu, atau kelainan neurologis atau gangguan hormon pada tumbuh yang berkembang di bagian dia. Jadi ini dari dapat kita lihat dari penelitian yang terjadi ini Bu Dian. Jadi belakangan isu predator ini juga yang meresahkan di Payakumbuh. Setahu Ibu dari proses ini memang tentu harus kerana hukum. Betul. Ya harus kerana hukum. Proses di kepolisian tadi Ibu belum dapat berita hari ini. Saya sudah, kalau saya langsung ke kepolisian tuh ndak ada udah. Karena memang waktu hari H kejadian itu memang saya tanyakan kepada salah satu kanit ya. Kanit apa namanya nih kalau yang untuk Perlindungan anak. Apa ini ya, tapi saya nanyanya ke kanit apa udah. Kanit reserse lupa saya Pak Idral udah. Nah waktu itu saya tanya kepada beliau ini gimana, tapi memang beliau menyarankan untuk selesaikan dulu di wilayah Labuh Basilang. Nah, lalu nanti lewat dari apa baru dilaporkan ke apa. Jadi kita tidak bisa juga langsung ke kepolisian untuk bertanya udah. Karena memang kita harus bertanya ke Pak RW. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya sudah telepon Pak RW. Pak RW juga tidak tahu perkembangan dan belum ada dipanggil oleh polisi.
ya faktanya polisi sudah datang ke tempat kejadian, tapi tidak ada, belum karena ada kan di polisi itu faktor penyelidikan dan penyidikan itu kan tentu rahasia. Karena ada rahasia. strategi-strategi yang dia Betul. jalankan. Mana tahu ada yang melakukan itu seorang yang tanda kutip atau Iya, ada jabatan atau orang tuh ada iya, berdiri di tengah-tengah masyarakat. iya, Karena ini mengganggu ketahanan dan kenyamanan lingkungan ini betul Pak udah, Debo. betul udah. Jadi ini strategi kepolisian juga. Kalaupun ada laporan-laporan itu, saya yakin polisi itu bekerja secara profesional. Tapi Betul, mungkin betul. oknum-oknumnya yang belum Iya, melekat secara fungsi dan tugas, ya betul kan? udah, betul. Kalau dia profesional, artinya udah datang tuh kepolisian, Ya, ya kan? sudah, Udah sudah. hadir di situ, ya kan? Jadi Uni, Ibu Dian, setelah Ibu Dian melakukan hal-hal yang demikian yang terjadi, apa pandangan Bu Dian terhadap pelaku-pelaku hal ini? Ini pemerhati sebagai P apa tadi itu? Ya, P2TP2A atau LPM2A Alpin Aliansi yang ada di Perempuan. lingkungan kita, apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan gitu loh. Karena pun kalau dalam prosedural hukum, kalau saya lihat tadi, saya dengar tadi, orang pelecehan itu di visum pun kalau dia tidak memperkosa, buktinya apa? Ya, Ya betul, kan, apakah di betul. tubuh dia ada luka, pemaksaan, atau Ya, ada biru-biru, atau ada tamparan, atau ada secara inilah. Tapi ini kan tidak, ini kan sulit juga secara secara hukum. hukum, bukti, dan saksi, ya kan. Jadi fakta di lapangan gitu loh. Apa yang Ibu lihat sekarang dengan maraknya kejadian-kejadian ini di tengah-tengah gitu? Apa sebagai perempuan yang harus dilakukan? Gitu? Kalau saya melihat dari sisi saya melihat pelaku ya udah, ini adalah sebuah penyakit yang harus kalian tinggalkan. Karena apa? Karena kalian lahir dari seorang ibu. Karena kalian lahir dari seorang ibu, apapun luka masa kecil, luka pengasuhan yang kalian alami, yang membuat kalian menjadi mempunyai kelainan jiwa seperti ini, harus kalian tinggalkan. Karena apa? Kalian juga akan punya anak. Kalian kan punya saudara perempuan. Bagaimana kalau anak kalian, saudara perempuan kalian, ibu kalian dilecehkan orang? Karena perempuan ini adalah tempat kalian menggantungkan hidup. Kalau tidak dari air susu perempuan, kalian tidak akan bisa hidup. Kalau bukan dari kasih sayang perempuan, ataukah apakah kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan benar karena memang kalian merasakan kelukaan pengasuhan yang berat, tapi tetap saja ibu yang melahirkan kalian bertaruh nyawa. Seandainya orang yang bertaruh nyawa tadi dilecehkan oleh orang lain, apa yang kalian rasakan? Ya, Itu sebenarnya yang saya kesalkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan asusila, pedofil dan lain-lain ini ya udah. Ya, ya. Karena bagi saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, saya akan berusaha menjaga anak saya, menjaga saudara saya, menjaga keluarga saya. Tapi apakah semua perempuan mampu dalam melaksanakan hal tersebut? Tapi gitu? kadang-kadang Bu Dian, dari kesaksian, dari informasi yang kita dapatkan, dan juga Bu Dian dapatkan ya kan, yang Bu Dian kawal selama ini, bagaimana sebenarnya modus para pelaku ini mendekati anak-anak ya kan? Terus apakah mereka ini orang asing dari luar? Kadang-kadang tidak gitu loh. Malah kadang-kadang justru orang terdekat itu yang dominan, Betul, yang membaur dengan warga kita itu yang kita ragukan gitu loh. betul udah. Dan itu tuh memang yang saya titik beratkan di sini memang ketahanan keluarga tadi udah. Karena memang seorang ibu dan seorang ayah, bahkan ayah pun sering melakukan informasi kita untuk kasus pun di kepolisian bisa kita lihat lah ya. Memang yang sudah terlapor itu dari tahun-tahun ini bisa kita cek lah ke kepolisian, ada yang ayah kandung, Kasus kemarin-kemarin ini ada ayah kandung ayah loh yang kandung, terjadi itu. kakek, Ya. tetangga dan lain-lain. Dan ini memang kita butuhkan edukasi kepada ibu-ibu untuk menjaga buah hatinya udah. Ada lagi udah mungkin saya dapat kasus di Alpin ya udah, ibunya lagi ke pasar ibu udah mengubah bawang pagi-pagi. Nah, ayah tirinya yang melakukan kepada anak. Ya. Nah, itu juga yang saya inginkan, perempuan-perempuan yang memang harus bekerja sama dengan anaknya, dengan lingkungannya. Dan kalau memang anak sudah perempuan lah udah ya. Kalau laki-laki memang kita takutkan juga sekarang kan pemerkosaan atau sodomi dan lain-lain itu tidak hanya kepada yang kita takutkan, tidak hanya perempuan, anak laki-laki juga sebenarnya. Iya, Tapi iya. kita fokuskan ke anak perempuan. Kalau ada anak perempuan di rumah kita harus kerja sama udah. Apakah dengan ibu kita, dengan saudara perempuan kita, atau dengan sepupu-sepupu anak ini untuk melihatkan anak perempuan kita.
Karena memang ini memang mengkhawatirkan udah. Jangan Ya. sampai trauma masa kecil itu akan membuat anak ini menjadi penyakit pekat lainnya lagi dah. Di samping lingkungan, Betul. artinya RT, RW, Betul, RPM, udah. kelurahan Betul. juga melihat perkembangan pertumbuhan masyarakat sekitar kan. Betul, Kita udah. kan dari ngomong-ngomong ada mendengar, ada isu yang begini harusnya ada penyelidikan dan penyidikan untuk hal demikian ya kan. Betul sekali, udah. Supaya kita mengantisipasi di ruang lingkup yang terkecil gitu ya Iya. kan. Jadi dari hal tadi yang Ibu bicarakan tadi kan ada orang tua setelah anak jadi gitu. Kita tahu persis budaya di masyarakat ini terkadang masih menganggap kasus pelecehan sebagai aib ya kan. Betul sekali. Keluarga yang harus ditutupi rapat-rapat nih. Keluarga tentu harus menutupi rapat-rapat karena melihat perkembangan pertumbuhan anak-anak di masa depan ya kan. Seberapa sulit sebenarnya Ibu meyakinkan keluarga korban untuk berani bersuara melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib? Sulit udah. Sangat sulit sekali. Karena dari kasus yang baru ini yang tentang Labuan Basilang itu udah untuk meyakinkan yang kejadian 15 sama 30 Mei ini udah itu berat sekali udah. Beliau tarik ulur. Pertama-tama pada saat bertemu dengan kami beliau katakan iya saya akan ikut melaporkan. Sesampainya di kantor polisi nggak jadi untuk memberikan laporan. Lalu setelah itu kami juga minta untuk mau ndak kami ndak usah lah bu, ambo ndak usah dibawa ujolai. Ambo mengontrak di situ, kok pindah ambo dari Labuan Basilang kok lai gitu. Jadi khawatir mereka itu sangat tinggi udah. Kekhawatiran mereka itu sangat tinggi. Kekhawatiran terhadap apa? Terhadap ancaman, terhadap Ancaman apa? pelaku. Ya atau aib tadi gitu. Kalau saya lihat di sini aib udah yang lebih beratnya. Karena kalau untuk pelaku kan kita juga ada ronda sekarang di Labuan Basilang udah. Tapi kalau untuk yang saya lihat kan titik beratnya di sini adalah aib. Karena memang waktu kejadian anak pertama tanggal 15 itu beliau tidak melaporkan karena anak ini yang meminta. Bunda jangan bilang ke siapa-siapa. Malu kakak. Iya, kadang-kadang dia dibully-bully orang Iya, ya kan. Nanti anak-anak sekarang dengan kasus-kasus itu apalagi dia masih kecil terus nanti jadi sampai dia dewasa jadi bahan cemooh, oh dia dulu pernah pelecehan, pernah gini, pernah gitu. Itu yang ditakuti orang tua itu. Jadi karena ini aib terus gitu loh. Sementara dari organisasi Ibu Dian, Iya betul. kayaknya kan mengganggu ini ya kan, mengganggu artinya juga ketakutan bagi masyarakat karena ini ada gentayangan para pedofil Betul yang ada sekali, gitu ya kan. Sementara keluarga pun ada kasus yang seperti ini malu dan aib. Betul. Apa program yang Ibu lakukan untuk mendorong orang-orang tua dia ini? Jadi itu yang kita sama Ibu Desmond Corina selalu memberikan edukasi kepada ibu-ibu maupun keluarga lah tentang ketahanan keluarga ini udah. Karena pada saat kita tidak mau bersuara itu apakah kita tidak khawatir bahwa akan ada korban-korban lainnya? Apakah kita tidak peduli untuk membantu korban-korban lainnya mengantisipasi permasalahan ini? Dan kita menyayangkan ya perempuan-perempuan yang memang takut untuk bersuara. Karena memang kalau kita perempuan tidak dukung perempuan udah, maka semuanya tidak akan selesai udah. Makanya kalau saat ini kita cuman punya hashtag wanita bantu wanita, perempuan support perempuan. Sehingga nantinya apapun yang dikhawatirkan oleh mereka, kami punya solusinya. Baik itu dari Alpin sendiri, P2TP2A atau organisasi-organisasi perempuan yang lain. Kebetulan kami dari GOW, ketua kita kan Ibu Wakil Wali Kota udah. Itu Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Yeni Elza Daswarman itu sangat concern sekali masalah perempuan dan anak ini. Kalau beliau bilang seandainya terjadi apa-apa Dian, kita ibu siap untuk mensupport gitu. Jadi itu udah Jadi kalau di organisasi Ibu kan perlahan-perlahan kan kadang-kadang ada sih tanda kutip lah yang mulai tahu gelagatnya. Artinya ini ada suatu agak aneh nih orang, udah tercium lah. betul udah. Terus respon warga sekitar di lingkungan yang kejadian-kejadian di mana ada hal itu, Ibu secara berorganisasi turun ke lapangan, mendengar dan melihat itu, apa yang paling berat tantangan yang Ibu terima?
Paling berat tantangan di depan kita menyatakan iya, di belakang kita lalu mereka tidak datang untuk membersamai itu udah. Karena memang pada saat kita edukasi, kita datang ke daerah tersebut, ke tempat tersebut, semuanya menyatakan siap dukung karena memang kita membawa embel-embel organisasi yang memang resmi udah. Dan kita Ya. semuanya Iya, support udah. soalnya kan udah didukung itu loh, Betul. organisasi ada di belakangnya gitu Betul. loh. Dan harusnya pihak-pihak yang kita temui itu, oknum-oknum itu jangan sampai mundur dan merasa bahwa ya sudahlah itu urusan si A, ya sudahlah itu urusan si B. Kita sama-sama. Oke Bu Dian, sekarang Bu Dian udah menggeluti itu. Kemarin tuh ada proses hukum ya kan, Betul udah. di Kapolres ya kan. Kadang-kadang proses hukum tuh memang lambat karena minim bukti, Betul. minim saksi, kadang mati ketakutan. Gitu. Dari kacamata Ibu Dian yang mengikuti isu ini, yang lebih dekat ya mengikuti ini, sejauh mana para penegak hukum kita merespon dan menindak tegas kasus-kasus pedofil yang ada Ibu Dian jalankan hari ini? Apakah kejadian itu sudah merasa nyata bagi korban? Gitu? Kalau saya pribadi, ini kan saya pribadi ya udah ya. Kita Ya. tidak bercerita tentang dari segi polisi, profesionalitas dan segala macamnya. Maaf udah, bahasa kalau ndak viral ndak ramai itu. Kalau ndak viral nggak dikerjakan itu memang nyata. Karena waktu itu, waktu saya viralkan di laman TikTok saya, waktu itu baru polisi langsung bertindak dan datang semalam-malam hari itu ke rumah korban. Artinya di sini bahasa kalau ndak viral ndak ramai, kalau ndak viral ndak akan dikerjakan itu memang terjadi. Dan itu bukan kita menyalahkan karena memang desakan kerjaan polisi yang memang segunung udah. Kita Ya, pahami itu. ya betul. Betul. Tapi akhirnya masyarakat akan mencari jalan sosial media, jalan pribadi. Apakah saya yang memang mau untuk memperhatikan masyarakat ini, kalau kita lihat kalau udah tanya ke 4 korban yang menjadi korban itu udah ke orang tua mereka, mereka akan menjawab kami ini orang kecil, kami ini orang miskin, kami ini hanya mengontrak. Kata-kata orang kecil itu seperti ya. itu nggak akan ada Seakan-akan Bu. beban ya. Nggak akan ada Bu Dian, nggak akan ada kami didengarkan. Nggak akan ada kami dikerjakan permohonan kami ini. Kalau tidak Bu Dian yang menyuarakan kemarin, mungkin tidak akan viral. Seperti itu bahasa mereka. Dan itu miris bagi saya udah. Dan bagi saya kita butuh perempuan-perempuan, apakah aktivis-aktivis perempuan, atau anggota DPRD kita yang perempuan harus turun harusnya. Ya. Saya memang waktu kasus ini saya dapat di handphone, itu kan dekat Bu Rina Jamhur. Nah Ibu tuh sangat concern sekali. Beliau bilang, pokoknya apa yang terkendala Dian bilang sama Uni. Artinya ada beliau merasa bahwa perempuan harus bela perempuan, itu memang ada udah. Tapi saya pribadinya udah, walaupun sekuat apapun mental saya kan juga ada yang mencemooh udah. Iya, itu biasa Akan aja. ada orang membilang, apa sih karajo pajako gitu. Ya. Asli urusannya, mereka tidak mengerti udah. Urusan ini kita adalah urusan bersama. Karena masyarakat ini adalah lingkungan kita. Seandainya tidak ada yang bersuara udah, siapa yang akan bersuara? Semuanya merasa ini bukan urusan kita. Siapa yang akan mengerjakan ini udah? Ya. Maka saya pinjamkan tangan saya, memang mungkin hobi udah. Saya dari kecil itu hobi organisasi. Jadi di HMI pun saya dulu sampai selesai semua training saya. Saya adalah Master of Training HMI Cawang Padang udah. Dan saya memang saya adalah tipikal orang yang kalau tidak selesai saya tidak akan tenang. Ya memang terkadang Bu Dian apa yang kita berbuat yang baik itu masih ada Nah, sinis. gareja cemooh, nanawa Mas Haji Watagaan. masaji na watagaan udah gareja jana katumbuh. Ya itu biasa aja. Dan itu sebuah tidak tantangan. saya dengarkan dari lingkungan saja udah. Pihak keluarga juga, apa sih karajo tuh entah ada menggalih selama batu atau urus selah penyakit, urus selah ini. Harusnya tidak seperti itu udah. Walaupun saya di kondisi apapun, keluarga saya atau suami saya atau anak-anak saya di kondisi support saya. Karena saya bekerja tidak digaji. Saya bekerja di sini lillahi ta'ala. Saya hanya ingin membantu perempuan lainnya untuk mau speak up apapun yang terjadi, kita harus di depan.
kita perempuan harus menjaga keluarga kita. Kita perempuan harus menjaga anak kita. Kita harus menjaga suami kita. Kita harus menjaga lingkungan kita udah. Ya, ya, benar. Jadi itu saja sebenarnya kalau dibilang, maaf udah ini kasus yang sebelum ini ya udah waktu saya juga viral. Itu bahkan ada yang bilang seperti ini. Mangasi si Dian tuh sibuk bana jadi anggota DPRD yang tahun 2029. Maaf udah. Saya baru saja tidak mengambil kesempatan menjadi wakil ketua sebuah partai besar di Kota Payakumbuh ini udah. Tidak mau saya. Saya ditawarkan untuk menjadi wakil ketua. Tapi setelah saya timbang-timbang udah saya harus pikirkan saya orangnya adalah orang yang objektif. Saya tidak bisa mengatakan bahwa seandainya si bapak ini tidak senang saya harus mundur. Saya nggak bisa. Saya harus tantang bapak itu. Dan di partai itu tidak bisa udah. Ya, partai harus manut dengan apalagi ada partai yang berembel-embel agama udah. Pasti mereka punya Dewan Suro. Dan itu tidak bisa. Saya tidak bisa dipertemukan dengan manusia-manusia seperti itu. Saya orangnya lain udah. Kalau saya bilang ini yang benar dan saya kaji ini benar, saya harus kerjakan. Dan itu adalah saya dan makanya selama ini saya adalah orang yang dekat dengan orang-orang politik udah. Senior saya itu bahkan Bang Akbar Tanjung, Bang Doli dan segala macam itu dekat dengan saya. Kalau Sumbarnya juga lah udah ketua-ketua partai itu senior saya di AMI. Tapi udah kenapa saya tidak mengambil langkah untuk berpartai? Karena belum tahu saya partai mana yang bisa menampung orang seperti saya. Saya tidak bisa mengatakan iya adalah tidak, tidak adalah iya. Hitam adalah putih, putih adalah hitam, tidak bisa. Saya tidak bisa di wilayah abu-abu dah. Ya, benar. Seperti itu dah. Ya, betul itu. Jadi Bu Dian, kadang-kadang kita kan menghukum pelaku itu di ranah hukum. Betul. Itu udah proses hukum yang Betul telah sekali ditetapkan. dah. Tetapi memulihkan trauma anak-anak ini kalau dia ada gangguan dari pedofilia tadi itu ranah kita bersama kan sebenarnya sekali, untuk trauma udah. anak ini. Betul. Tapi apakah ada lembaga-lembaga yang memperhatikan itu untuk di Kota Payakumbuh? Karena Ada. kita udah hampir masuk kota-kota besar ini Betul, kejadian-kejadian kita di Payakumbuh. Bagaimana itu cara memulihkan trauma anak-anak? Apakah di lembaga Ibu Dian sendiri ada itu? Itu sebenarnya sudah disetting oleh negara sendiri di bidang DP3 AP2KB dah. Karena memang ada Bu Desmond itu sangat peduli dan beliau sudah bilang kepada ketua Kabak kalau di pemerintahan saya nggak ngerti nih masalah pemerintahan udah. Tapi yang pasti ada bidang yang mengurusi masalah trauma anak. Trauma perempuan dan anak, trauma healing lah tibanya. Dan itu sudah diturunkan karena ini hebatnya Bu Desmond. Pada saat semua belum bergerak udah, kami sudah disuruh turun ke sana mendampingi dan tim beliau pun dari DP3 AP2KB sudah ke sana. Dan itu sudah menemui anak-anak tersebut. Itulah saya bukannya memuji-muji udah seorang perempuan-perempuan tangguh seperti beliau apabila mengambil jabatan-jabatan penting dan beliau mau peduli itu luar biasa udah. Iya, betul. Ya, dan itu sudah ditangani udah masalah trauma healing anak ini. Cuman kita masih terkendala dengan orang tua yang tidak mau terekspos. Ya. Dan pastinya kalau sudah ramai-ramai orang pemerintahan datang ke rumahnya, mereka merasa malu. Ya, ini salah satu karena psikologis anak itu kalau kita udah ada memulihkan trauma dia, itu mentalitas anak jadi kuat. Jadi sebenarnya ini adalah edukasi kita juga menghimbau orang tua kalau ada kejadian itu jangan ragu. Jangan ragu. Karena anak itu akan didampingi oleh psikologis, ini ketahanan mental dia akan terjaga gitu ya kan. Jadi menghadapi nanti masa depan dia udah siap. Gitu ya kan? Bahkan ini tidak hanya kepada orang tua korban udah. Sekitaran yang mempunyai CCTV pun merasa takut udah. Sampai ada beberapa orang yang menyerahkan CCTV kepada Pak Lurah. Itu sampai menelpon ke kami berulang-ulang kali. Jangan ditayangkan CCTV kami. Karena kami takut orang tua kami, anak kami, keluarga kami yang akan. Jadi intimidasi ini tidak hanya terjadi dari pelaku. Karena pelaku tidak bertemu dengan kita. Intimidasi ini malah dari ketakutan masyarakat. Dari pihaknya sendiri udah. Iya. Artinya masyarakat menakuti masyarakat. Iya karena ada contoh Ibu Dian. Karena di media-media itu kita lihat di kota-kota besar kan. Kalau ada yang ingin membuktikan. Ingin dia berbuat baik itu kan di rame-rame itu diadakan suatu sidang lah ya udah ancaman. Iya kan. Jadi itu mati ketakutan gitu loh. Iya kami yang sedihnya itu udah.
waktu kami komunikasi dengan yang punya CCTV, kami yakinkan, tapi beliau tetap menyatakan saya tidak mau. Maka di situ ya Allah, gimana akan terungkap kasus ini seandainya semua kita takut seperti ini gitu udah. Jadi saya sendiri sebenarnya kalau ditanya-tanya lagi udah takut tidak ya tidak ya, ya takut lah sebenarnya kalau ditanya-tanya lubuk hati paling dalam. Karena memang saya akan berhadapan dengan orang yang memang belum ditangkap ini udah, belum dilakukan proses hukum kepada orang yang memang sedang di namanya, tempat tinggalnya, proses perjalanannya mungkin sudah di tangan polisi. Tapi orang ini kan belum di kantor polisi, belum dijeruji besi atau belum ditangani gitu udah. Saya takutlah. Pernah waktu itu satu saat saya bawa pisau kemana-mana. Pernah udah, saking takutnya saya karena memang orang tua korban ini ketakutan, saya ikut ketakutan udah. Gitu udah sampai seperti itu. Sampai seperti itu Tapi ya. memang alhamdulillah udah kita kan juga kalau saya tidak mempunyai basic juga saya tidak akan mampu karena saya juga karate udah alhamdulillah gitu. Saya rasa melindungi diri perempuan ini tidak hanya dari lingkungan, kita harus melindungi diri kita. Ya, benar. Anak-anak kita masukkan karate, masukkan silat, masukkan taekwondo, masukkan segala macam. Karena mental saya dibangun juga karena saya sabuk hitam karate. Jadi makanya kalau saya pribadi kuat. Tapi ibu-ibu yang memang tidak Ya. pernah bersentuhan dengan bela diri ini mereka takut udah. Ya benar. Seperti itu udah. Ya, sebenarnya juga mengedukasi itu loh Bu Dian dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang, Betul, zaman sekarang. betul. Anak perempuan-perempuan kita ini harus kita bekali bela diri. Bela diri. Harus di samping agama yang kuat, bela diri Bela juga diri ada. harus. Sile itu kan di nenek mama nenek moyang kita dulu disiapkan Edusi untuk laki-laki diajar. edusi laki-laki udah. Dia aja itu. Perempuan Minang itu harus bisa membela pada saat suaminya pergi berperang dulu mereka harus menjaga anaknya di rumah Ya, udah. Harus menjaga harta keluarganya gitu. Jadi Bu Dian, tentu kita tidak melihat pergerakan pedofil ini dinyatain aja di lingkungan. betul. Di media sosial juga merambah, udah. sering terlihat. Hari ini ancaman predator anak itu bukan hanya ada di jalanan, tapi juga mengintai lewat Di jaring gadget, sosial. game online. Apa yang harus diwaspadai oleh para orang tua agar anak-anak kita tidak masuk di dalam perangkap digital ini, Bu Dian? Kita tidak bisa munafik udah. Saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya adik perempuan, punya adik laki-laki, dan semuanya pakai gadget. Walaupun kita batasi. Ya. Dan kita tidak boleh munafik juga. Anak-anak diajar atau tidak diajar, lingkungannya akan mengajar bahwa akan ada mereka bermain game online. Tapi satu yang harus perempuan ingat sebagai seorang ibu, yaitu membersamai anak. Saya tidak pernah menyatakan bahwa sama anak saya itu adalah kata-kata yang tabu dah. Misal tentang kemaluan, tentang segala macamnya. Abang itu kenapa kayak gitu? Abang ini buka, jangan sampai dia apa. Jadi Umi akan bercerita dengan abang harus bercerita juga dengan Umi. Termasuk game online udah. Abang tadi main game online dengan siapa? Orang dari mana itu nak? Hati-hati loh nak, nanti ada yang berjanji dulu nak, mereka akan bertemu di apa yang digagalkan untuk berangkat ke Malaysia. Itu tahu enggak abang mau kemana itu dibawa? Mau ke Kamboja loh abang, mau diambil ginjalnya. Abang itu tahu enggak berkenalan di mana? Mereka berkenalan di game online loh nak. Jadi abang apapun yang terjadi di sana, abang cerita ke Umi. Jadi harus diterangkan sedini mungkin ya untuk Harus. anak-anak ya kan. Bahkan masalah seksualitas sudah saya terangkan ke anak saya. Anak perempuan saya, apa yang tidak boleh dipegang, bagaimana dia menjaga diri dari ayahnya, dari kakeknya, dari abangnya, dari teman-temannya, dari laki-laki lainnya. Bahkan saya bilang, apabila perempuan Minang sudah pernah dikasari oleh seorang laki-laki nak, tidak akan ada wibawa kita saat menjadi ibu. Jadi kalau saya udah, anak saya kemarin juga pernah kena kasus sudah, itu adalah dikasari oleh teman laki-lakinya di media sosial udah. Jadi mereka video call bersama-sama, lalu mereka chatting bersama-sama di WA group, lalu dipacarian kalau bahasa Minangnya udah. Ya. Dan saya usut itu sampai tuntas ke sekolahnya. Saya bilang, anak saya perempuan. Pada saat sekarang dia sudah membiasakan dirinya dipacarian orang, maka pada saat dia nanti berumah tangga dipacarian suaminya dia tidak akan merasa sakit. Saya tidak mau itu terjadi. Karena dipacarian suami itu adalah sakit bagi saya. Saya pun sampai detik ini tidak pernah dipadigau suami saya. Seperti itu. Suami saya itu orang yang memang lunak, udah mungkin tahu dengan beliau. Orang yang sangat lunak, udah tidak pernah kasar, tidak pernah keras. Dan saya tidak mau anak saya nanti membiasakan dia dikasari oleh laki-laki lain. Karena bapaknya saja tidak pernah mengkasari dia gitu udah. Oke Bu Dian, kalau kita lihat di Payakumbuh ini, kita ingin menjadikan kota Payakumbuh yang benar-benar ramah. Betul udah. Dan aman untuk anak-anak. Iya kan, letaklah kita bikin rankingnya itu 1 sampai 10.
Kalau Ibu Dian melihat di Payakumbuh ini ranking berapa untuk perlindungan anak ini? 99 udah. Bagus ya. Dari 1 sampai 10 99 udah. Jelek dong udah. Oh jelek. Iya. Karena memang perlindungan anak di Kota Payakumbuh ini sangat minim udah. Oh. Kalau di mata saya sebagai orang yang aktif berkegiatan dengan ibu dan anak ya udah sangat rentan udah. Kalau seandainya di Payakumbuh ini perlindungan anak itu bagus udah, tidak akan ada pekat yang bernama LGBT udah. LGBT itu trauma umumnya udah, dan itu mereka tularkan. Ya. Dan proses penularan itu udah, itu nggak sederhana udah. Mereka punya renstra yang hebat, rencana strategis yang hebat. Dan mereka punya organisasi udah. Dan kalau seandainya perlindungan anak hebat di Kota Payakumbuh, tidak akan berkembang pesat menjadi rating tertinggi Payakumbuh, menjadi tempat atau kota yang memang LGBT tertinggi. Ibu berada di situ. Apa yang Ibu berikan pengharapan untuk pemerintah daerah, untuk organisasi Ibu ini, ada mengayomi, ada mengedukasi, ada memberikan pembelajaran untuk ibu dan anak bagi keluarga-keluarga yang ada di Payakumbuh. Nah, kalau saya meminta sebenarnya memang saat ini bidang perempuan dari P3 AP2KB itu memang sangat perhatian. Tapi kalau bisa kesadaran-kesadaran menyadarkan orang-orang kita atau warga kita tentang pentingnya untuk menjaga anak itu memang sering dilakukan udah. Apakah nanti upayanya lewat media sosial, kampanye media sosial, atau memang dari lurah ke lurah atau dari lurah ke lurah. Ya, karena akan mencapai untuk menggapai pertemuan tatap muka. Betul udah. Memberikan Betul edukasi. udah. Edukasi mungkin akan diturunkan beberapa tim yang akan mendatangi rumah-rumah tangga. Jadi tingkat RW-nya lah udah mereka akan bekerja. Kenapa kita di BPS bisa melakukan sensus dari rumah ke rumah? Kenapa untuk mengedukasi tentang ketahanan keluarga kita tidak mampu udah. Tidak cukup dengan mengatakan kalau ada kasus kita baru turun. Itu benar juga karena ketahanan keluarga itu bukan satu aspek aja, aspeknya Tidak, banyak. udah banyak udah kesadaran untuk berdiri sendiri, kita tidak tergantung oleh dengan orang lain, banyak ketahanan keluarga. Perempuan kalau memang tidak mampu untuk mempertahankan dirinya atau memperlihatkan bahwa dia mampu berdiri juga di kakinya udah, dia akan diremehkan udah. Dia akan diremehkan dan peremehan ini akan membuat asal mula dia akan adanya nanti KDRT dan lain-lain udah. Sampai kapan Ibu beraktivis untuk pembelaan untuk keluarga ini? Sampai mati kayaknya udah. Bagus. Karena memang ini organisasi pembelaan peranan perempuan, membela perempuan ini adalah hal yang memang sudah jadi sumpah bagi saya di HMI. Karena di HMI itu di akhir tujuan kami adalah ridha Allah. Ridha Allah hanya kita capai pastinya itu di akhirat kita pastikan udah. Dan kita untuk menggapai ridha Allah ini memang sekarang harus digenjot udah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk ketahanan keluarga lah minimal dulu. Karena saya adalah seorang perempuan udah. Baik pemirsa, ini kayaknya di ujung acara kita di podcast Kusia Bendi. Kita bicara soal pedofilia yang berkembang, sangat-sangat berkembang di Indonesia hari ini, khususnya juga di Sumatera Barat. Tepatnya di Payakumbuh juga telah mewabah, beberapa kasus telah muncul gitu. Jadi Ibu Dia, saya pengen Ibu Dia memberikan closing statement. Karena Bu Dia pemerhati, aktivis, banyak organisasi. Apa closing statement Ibu terhadap Kota Payakumbuh, terhadap masyarakat secara umum se-Indonesia gitu loh? Saya ingin memberikan closing statement bahwa apapun dan dimanapun penyakit masyarakat itu harus kita perangi. Dan jangan pernah menjudge orang lain yang melakukan usaha untuk agar penyakit masyarakat ini tidak ada lagi, itu kita judge pula. Jangan sampai hancur mereka gara-gara judgement kita. Dukung mereka, support mereka. Karena suatu hari bisa jadi keluarga kita yang akan dilecehkan. Keluarga kita yang akan dihinakan oleh orang lain. Maka support mereka, dukung mereka dan bersamai mereka. Support mereka agar mereka bisa juga mampu untuk melaporkan ke pihak berwajib dan bantu kawal kasus. Pengawalan ini yang penting udah. Itu mungkin yang ingin saya sarankan kepada semua ibu di Indonesia ini. Jangan pernah takut, berani.
Kita tidak boleh takut, kita harus berani dan harus selesai sampai ke akar-akarnya. Kalau kita ingin Indonesia ini aman anak, aman kepada keluarga, aman kepada perempuan, gitu udah. Luar biasa. Terima kasih Bu Dian Terima telah kasih, hadir Uda. di podcastnya Kusia Bendi. Terima kasih sudah diundang. Uda. Jangan bosan-bosan. Nanti Insya Allah, ada Uda. pembicaraan kita yang lain yang Siap, lebih Uda. menenyut-nenyutkan. Nanti kita undang lagi ke podcastnya Kusia Siap Bendi. udah. Terima kasih udah. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Selalu ikuti podcastnya Kusia Bendi di YouTube, yaitu Dimensia Kreatif, Instagram, Facebook. Pokoknya di media-media online yang ada, kita selalu ada untuk memberikan edukasi, gambaran-gambaran yang positif di tengah-tengah masyarakat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, se-Indonesia. Amin. Salam jumpa kembali di podcastnya Kusia Bendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.